Fahmi Alamsyah, penasehat ahli Kapolri yang menyesatkan publik. Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. Sebelum didesak untuk mundur dari jabatannya, Fahmi Alamsyah adalah satu dari beberapa orang penasehat ahli Kapolri Listio Sigit. Fahmi menduduki jabatan tersebut sejak Kapolri masih dijabat Idam Aziz. Apa yang menyebabkan Fahmi dipaksa untuk mengundurkan diri? Ternyata ada kaitannya dengan tewasnya Brigadir Joshua, yang otak dari peristiwa tersebut adalah Irjen Verdi Sambo. Fahmi dikenal dekat, bahkan sangat dekat dengan mantan Kadif Propam itu. Beberapa saat setelah kejadian tewasnya Brigadir Joshua, Verdi Sambo menemui Fahmi dan menceritakan peristiwa itu, tentunya menurut versi sang dalang. Fahmi kemudian membantu Verdi untuk membuat pers rilis berdasarkan rekayasa kasus. Dan berita inilah yang sampai ke masyarakat. Jadi pada saat itu kami, Polres Metro Jakarta Selatan mendapat laporan dari masyarakat. Masyarakat yang melapor adalah kebetulan pejabat Polri, yaitu Bapak Kadif Propam. Kalau kita lihat dari TKP, kami menemukan adanya bekas tembakan di tembok yang ada di tangga itu sebanyak 7 bekas atau titik tembakan. Tangga itu sebanyak 7 bekas atau titik tembakan. Secara masif Fahmi dan Verdi Sambo menyebar berita sesuai dengan skenario yang mereka buat, untuk menggiring opini dan menyesatkan publik dengan informasi yang tidak benar. Saudara Fahmi Alamsyah itu benar penasihat ahli Kapolri, tapi ketika dia membantu suatu hal atau hal lain kepada Pak Sambo, itu bukan kedudukan dia sebagai penasihat ahli Kapolri. Jadi tidak ada hubungannya dengan institusi penasihat ahli Kapolri atau kelompok orang yang menjadi penasihat ahli Kapolri, ujar Hairul Huda, penasihat ahli Kapolri bidang hukum. Pada hari yang sama, saat Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, Fahmi Alamsyah juga mengundurkan diri sebagai penasihat ahli Kapolri. Tetapi apakah benar mengundurkan diri secara kesatria? Atau staf ahli itu bukan staf ahli, itu penasihat ahli yang tidak ahli. Staf ahli itu bukan staf ahli, itu penasihat ahli yang tidak ahli. Karena tidak ada track recordnya. Tapi dibenarkan artinya tuduhan? Ya, namanya Fahmi Alamsyah. Jadi ini sahabatnya Verdi Sambo. Sahabat yang setiap hari bersama-sama. Sudah lama sekali. Nah, jadi ketika habis peristiwa hari Jumat itu, Sambo kan telepon sahabatnya ini. Berdua mereka menyusun penjelasan ke ruang publik. Karena mengaku wartawan, bekas wartawan, si penasihat ahli ini, dibuatlah skenario. Skenario menjelaskan tembak-menembak, kemudian menjelaskan ini, itu. Banyak sekali skenario yang kemudian disebarkan ke ruang publik. Nah, ya, dari hasil komunikasi saya hari ini di Korsali Pak Kapolri bahwa yang bersangkutan dari hari ini sudah tidak menjabat lagi sebagai penasihat ahli Kapolri. Ya, dan tentunya saya menyampaikan kembali bahwa komitmen kuat Pak Kapolri, siapapun yang terlibat maupun terkait menyangkut masalah kasus Duren 3 pasti akan dimintain keterangan baik oleh Itsus maupun dari penyidik Barreskrim Polri. Jadi dimundurkan. Kenapa? Dimundurkan? Iya, kan banyak penasihat itu kumpul kesel kan. Kita udah tahu, orang itu kan tahu. Tetapi ketika pengakuan muncul di media massa dan jelas-jelas dia mengaku, nggak tahu mengaku atau ketahuan, lalu diminta mundur, silakan mundur, kan ini memalukan dan diminta merusak. mundur atau mundur sebetulnya? Diminta mundur awalnya, tidak mau, lalu dipaksa. Diminta mundur awalnya, tidak mau, lalu dipaksa. Tidak banyak yang mengetahui siapa Fahmi Alamsyah.
Berlatar belakang wartawan, Fahmi cukup aktif di media sosial melalui Twitter dan Instagram. Nah, siapa Fahmi Alamsyah ini? Saya jujur baru mendengar nama ini. Konon dia pegiat media, dia pimret di salah satu media online dan beberapa akun-akun yang tidak ada namanya. Ini katanya begitu. Dan menurut informasi di media, konon Fahmi Alamsyah ini adalah pendukung Anies Baswedan dan merupakan simpatisan dari PKS. Sah-sah saja sebetulnya. Tapi pada saat seorang pendukung PKS yang oposisi kepada pemerintah menjadi penasehat ahli Kapolri, saya bertanya-tanya. Pertanyaan saya begini, kalau dia seperti yang ditulis di dalam pemberitaan media bahwa dia terlibat dalam penyusunan skenario press release kepada media dan ini sudah menyesatkan publik, apakah Fahmi Alamsyah dibiarkan melenggang begitu saja? Apakah dia dengan mengundurkan diri masalahnya selesai? Ini tidak fair. Apakah janji Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tewasnya Brigadir Joshua dan menyeret semua pihak yang terlibat ke jalur hukum akan berimbas ke Fahmi Alamsyah? Kita tunggu saja perkembangannya. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.